Anda gabut? Tidak punya kerjaan? Capek rebahan aja? Kalau begitu Anda di tempat yang tepat. Welcome to Potato TV. Yang penting ngobrol bro. Gak lift. Weh, gimana itu cara liftnya, weh? Welcome to Potato TV. Seneng banget nih bisa gabung sama kalian lagi di podcast kecil-kecilan ini. Dapat konten lagi kita kira ya. Dapat narasumber baru, bro. Narasumber lagi. Nah, kalau kemarin itu kan guru agama, ya kan? Agama Islam. Ya. Hari ini pendeta, Pak. Pastor, ya kan? Keras hidupnya. Enggak, ini supaya kita toleransi kan. Siap. Bahwa toleransi itu indah, bro. Yoi, Dengan- kita bahas agama nggak cuma satu ya. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau dibahas juga, ya bisa tulis di kolom komentar, nanti kita cari waktunya untuk kita bahas sama-sama. Oke? Nah, ini kayaknya udah masuk nih pendetanya nih, Bapak Pastor. Pastor siapa sih? Pastor Jonathan dan Pastor Frido PKD, bro. Frido PK. Itu yang di Papua ya? Pastor Frido Papua. Kalau Oke. Jonathan nih dari luar negeri, bro. Di mana? Timur Leste, bro. Wis. orang luar negeri. Nah, ini udah masuk nih. Kita kenalan aja langsung ya. Kita lihat mereka. Jangan di remove bro. Jangan, bro. Sama. Mari. Nah, masuk. Mantap. Waduh. Tuh lihat tuh gambarnya ya kan. Yerusalem. Weh, PKD. Halo. Gile. Kita kalah proper. Wah. Kalah proper kita, bro. Proper. Halo. Gimana? Kalah proper dia udah Halo. pakai sound card ya kan. Kita cuma pakai apa sih, bro? kita keluarin. Karena Freeport beda, bro. Beda. Sana masih terang ya? Masih terang. Gimana kabarnya Pastor Mantap. Jonathan? Baik, kabarnya baik. Pastor Frido gimana kabarnya? Sehat? Baik, luar biasa, sehat. Wah, jujur ini baru pertama kali nih pakai Zoom ini. Oh, bro. Nah, ini kan biasanya kan kita kalau misalkan ada yang mau dibahas tuh ntar orang-orang kayak tulis gitu kan kolom komentar. Yang mau nanya-nanya Oke, siap. teologi ya kah atau tentang kekristenan kan, mungkin kita bisa collab lagi gitu kan, ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak pendeta ini. Oh, mantap. Diskusi. Aryo ini makin ganteng ya Aryo. Kakak. Anak lu mana, Pak? Itu barusan pergi. Iya. Wah, musikolog luar biasa ini. Oke, Pastor. Hari ini kita mau membahas tentang pertumbuhan iman jemaat nih di tengah pandemi COVID Corona. Jadi kan kita tahu bahwa sekarang kan gereja juga serba online gitu kan. Nah, bagaimana kegiatan gereja gitu. Nah, terus gimana dengan gereja pastor sendiri gitu. Terus bagaimana cara penanganan. Pokoknya hal-hal seperti itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk pertanyaan awal deh ya. Yuk. Awalnya kita mau nanya deh. Apakah gereja pastor nih sudah online streaming. Online streaming, apakah online atau masih datang ke gereja gitu, mulai dari Pastor Jonathan. Ya. Kalau gue di Timor Leste, kita ini sudah 2 bulan lockdown. Ya, lockdown. Akhirnya ibadah pun nggak bisa. Ini sudah masuk ke bulan yang akhir bulan, di bulan yang kedua, akan masuk bulan yang ketiga. Ya. Jadi memang seluruh aktivitas kegiatan perkumpulan orang yang lebih daripada 5 orang itu sudah tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Akhirnya pun kami gereja tidak buka dan tidak beribadah. Jadi karena terpaksa, karena adanya kondisi tersebut, akhirnya kami nggak bisa ibadah. Sekarang cuman kami buat online service tapi dalam bentuk pelayanan Zoom juga. Oke, bagus. Begitu. Bagaimana dengan Pastor Frido?
Riz? Kalau saya sendiri gimana ya, kita sudah ya kurang lebih sama lah, kita beberapa minggu ini ada PSBB kan, kita belum sampai tahap lockdown sih, cuma PSBB. Dan PSBB ini ya gimana ya, kita tahu sendiri yang namanya PSBB itu mau agama apapun gitu, gereja manapun nggak akan bisa tembus yang namanya ibadah gitu kan. Nah tapi menariknya bahwa ya puji Tuhan lah, Tuhan masih sediakan kita alat-alat dan fasilitas yang mumpuni untuk kita buat premier streaming. Kita sebutnya premier streaming gitu, bukan live streaming, karena kalau live streaming kan kita ibadah seperti biasa, tapi kalau premier streaming itu udah kita prepare dulu semua videonya, lalu kita tampilkan, nanti dia tuh muncul live tapi tulisnya premier gitu loh. Jadi ya sejauh ini kita masih beribadah seperti itu sih. Kita pakai, ya puji Tuhan baru hari ini kita launching YouTube gereja kita. Selama ini kita pakai fanpage-nya Facebook gereja kita, dan puji Tuhan gimana ya, kalau saya rasa itu justru lebih mind blowing gitu. Lebih mind blowing dalam artian kalau kita ibadah di gereja jemaat kita tuh berapa puluh, berapa ratus. Tapi kalau kita pakai premier streaming seperti ini gitu, mengejutkannya tuh bisa sampai angka 1.000, 1.500. Nah itu tuh menurut saya tuh lebih efektif gitu loh. Justru ternyata lebih banyak yang lihat gitu. Gitu sih. Menarik ya. Justru terjadi ini pembengkakan data yo. Iya, pembengkakan jemaat. Iya. Pembengkakan jemaat meluas. Di sini gue melihat bahwa jemaat pun akhirnya punya opsi gitu. Ya. Oh, gue mau lihat yang sini, gue mau lihat yang sana nih, tanpa ada ini tembok-tembok batasin mereka, ya kan? Iya. Nah tuh kemarin tuh gue sempet sih kayak Komsel gitu, Komsel juga pakai Zoom ini, makanya gue ngomong sama si Daniel kan, pakai Zoom aja nih ngobrol sama 2 orang ini ya kan. Oh iya bisa. Iya. Gue akhirnya Komsel juga pakai Zoom kayak begini. Apa-apa jadi serba online. Nah, Online. kalau kalian tuh ada nggak sih kayak Komsel gitu, mungkin kayak gue gitu kan, kalau gue di sini pakai Zoom. Kalau kalian gimana gitu? PA-nya gitu-gitu. PK. PA. Santai dikit boleh lah. Apa perlu dibahas PK, bro? Jangan, Pak. Itu udah saya bahas dengan mereka. Sensitif ini. Jangan. Kalau bahas sama gue. Jangan. Mulai dari Pastor Jonathan, gimana untuk aktivitasnya kayak Komsel? Seluruh kegiatan kami memang sekarang tidak ada yang di dalam gereja. Jadi contoh seperti PA di hari Rabu itu kita adakan via aplikasi Zoom. Terus doa malam juga kita lakukan di aplikasi Zoom. Kemarin hari Senin seperti model pembacaan Alkitab dan kita kesaksian, sharing, itu juga kita lakukan di aplikasi Zoom. So far sih saya lihat memang di tengah-tengah pandemi ini ada saja cara yang bisa kita pakai untuk tetap bisa bersekutu, bisa saling baca firman, bisa saling berdoa bersama, saling kesaksian. Dengan adanya pandemi ini kita saling terkoneksi lewat banyak aplikasi, lewat online service model seperti ini. Kami punya beberapa jemaat, karena kami kan orang Timor Leste nih ya. Jemaat yang saya layani orang Timor Leste. Ada beberapa yang di Australia, ada yang beberapa di Inggris, ada beberapa yang di Portugal. Dengan adanya aplikasi ini, jadi mereka yang jauh bisa connect ke kita gitu loh. Sedangkan kalau dulu kita ibadah langsung di gereja, kami nggak live streaming, tidak pernah. Tetapi semenjak adanya pandemi ini, dengan adanya aplikasi Zoom ini, aplikasi-aplikasi yang menolong kita buat saling bersekutu, mereka yang jauh bisa saling connect sama kita dan sangat menolong banget. Apa perkembangan yang terjadi di gereja, apa perkembangan yang terjadi di bangsa Timor Leste, negara ini, apa perkembangan yang terjadi di antara jemaat, itu kan bisa saling sharing, saling menguatkan. Sebetulnya memang ada plus minusnya sih, tapi saya lihat memang hal yang paling sangat plus yaitu yang jauh bisa kita bikin jadi deket banget gitu. Tetap semua ibadah berjalan dengan lancar dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, sekalipun pandemi, ibadah tetap berjalan dengan lancar gitu kira-kira.
Mantap ya, keren ya. Yang penting semuanya tetap ibadah. Nah, lu di Papua gimana, Dok? Kondisi lu kan masih Ya dekat itu Papua tuh. kalau itu sih menarik sih kalau kayak komselnya Jojo itu. Ya gue bilang pertama bahwa ini pertama kali gitu loh saya pakai Ya. Zoom gitu. Sebelumnya kalau di sekolah saya kan guru juga toh, kan guru ngajar. Nah, kita itu biasanya pakai yang namanya Google Meet gitu. Ya, Google Meet, Nah, ya. baru kali ini pakai Zoom gitu loh. Jadi ya bisa sedikit disimpulkan lah gitu. Kalau baru pertama kali pakai Zoom ya berarti kita tuh nggak pernah komsel yang pakai Zoom gitu loh. Cuma kita ada satu program menarik untuk tengah-tengah minggu gitu loh ya. Karena gimana ya, kita itu sadar bahwa jemaat itu nggak bisa dikasih makan satu minggu satu kali gitu. Dengan satu ibadah yang kita kompres gitu loh. Yang tadinya mungkin pujian penyembahan sampai 5 lagu, ini cuma 2 lagu, habis itu khotbahnya cuma 20 menit. Ya, jadi kita itu punya satu program menarik itu yang kita sebut dengan sejenak berbagi. Nah, sejenak berbagi itu bukan kita komsel tanya jawab, ya itu yang disayangkan sebenarnya sih. Tapi kita itu kasih rema firman Tuhan gitu yang durasinya sekitar 5 sampai 8 menit gitu. Sekedar untuk menemani orang-orang tuh makan siang di hari Rabu jam 12 gitu. Nah, kalau dari yang namanya sejenak berbagi ini sih gue lihat wah rupanya banyak juga gitu loh, nggak kalah dengan view waktu hari Minggu gitu. Ternyata dan yang menariknya itu kalau kita lihat statistiknya itu orang tuh lebih banyak nonton tuh jam 3 subuh sama jam 10 malam gitu loh. Nah, itu menarik sekali itu. Padahal kita tuh itu tuh sejenak berbagi tuh Rabu siang gitu loh jam 12, tapi kok bisa gitu nonton jam 3 subuh tuh ratingnya tinggi banget naik gitu sama jam 10 malam gitu. Nah, itu sih menarik. Mungkin kita tuh perlu di sini mengkaji jemaat itu maunya ibadah jam berapa gitu loh. Gue rasa sih lebih gini, Pak. Gak ada kerjaan nih kan kayak kita lah. Iya. Gue sejak PSBB ini, Pak, gak pernah gue tidur tuh jam 9, nggak pernah jam 4, jam 5 itu jam tidur gue sekarang. Iya. Itu new normal buat gue. Nah, mungkin New karena normal. nggak ada kerjaan gitu kan, nggak ada mau ngapain nih, cari saya kan di ininya di beranda YouTube-nya dia, wah ada ini nih firman Tuhan nih, Iya, diklik nonton. nemenin dia tidur kan. Jadi itu mungkin YouTube jalan terus, Dok, tapi orang udah tidur. Nah, Iya, sama kayak Nih. itu sih. tantangannya nih, Pastor Jonathan, Pastor Frido, dalam misalkan online service kayak gitu atau misalkan Premiere, ada nggak banyak nggak tantangannya, terus tantangannya seperti apa, terus bagaimana gereja mengatasinya? Itu mulai dari coba Pastor Frido. Tantangan sejauh ini ada sih, dan itu yang barusan gue share sama gembala gue di sini. Karena ya gue bukan megang gembala, tapi gimana ya, gue tuh sebenarnya gue pengen banget itu loh mengembalakan, cuma ya susah lah gitu. Kita tahu yang namanya tanggung jawab gembala itu di Alkitab kan namanya gembala bisa melalaikan satu domba saja itu dihajar gitu sama Tuhan. Jadi gue tuh lebih memilih untuk membantu pelayanan gembala gue. Dan tantangannya selama ini ketika kita tuh melakukan yang namanya Premiere streaming itu ada satu tantangan besar. Yang pertama yaitu multimedia. Ya tau lah di sini Papua kita punya internet tuh nggak kencang-kencang kayak dulu di Harvest gitu loh, bisa lari 11 Mbps. Di sini tuh lari udah paling kencang 2000 lah gitu. 2000 dengan Itu harga udah paket kencang. data yang zona 12 gitu ya, kencang gitu. Kencang dulu, ingat waktu SMA tuh 13 kilobyte per detik loh itu speed realnya itu. Nah, di sini tuh jadi itu tantangan pertama, kita tuh butuh multimedia gitu. Yang pertama, gue pertama itu pakai multimedia yang gue punya tuh pertama gue pakai pakai action cam gitu, action cam kecil itu yang Insta itu. Terus gue pakai mic begini tuh yang biasa gue pakai kalau ngajar, mic kondenser. Sudah, jadi biar suara pengkhotbahnya itu bisa masuk dulu gitu loh, dan bisa dikonekin ke video lalu kita upload. Nah, itu tuh jadi satu tantangan tersendiri karena gini loh, kita ngerekam suatu sesi ibadah yang panjangnya lebih dari setengah jam untuk sebuah action cam kecil itu kan berat gitu loh, udah berat dan harus disinkronisasi lagi dengan audio. Akhirnya filenya jadi gede gitu. Sekali ngerekam gue ingat itu baru setengah perjalanan ibadah itu udah 10 giga filenya kan. Wah, itu betul-betul tantangan. Udah 10 giga kita konekin dengan audio itu baru setengah jalan. Belum lah kalau ya sepenuh ibadah gitu udah bisa 20-30 giga gitu kan dikonek audio.
terus gue edit. Nah editnya ini tuh yang kadang ngeselin gitu loh. Walaupun kita tuh pakai laptop, tapi ngeditnya kan kadang ada yang namanya rendering berapa lama gitu. Itu sudah selesai nunggu rendering, kita tuh mesti nunggu yang namanya upload gitu. Wah di sini oke lah. Kalau speed tadi gue sebut 2000 kbps itu masih lumayan kenceng gue rasa, tapi di sini tuh jeleknya mereka tuh turunin betul-betul loh gitu, upload speednya di Papua gitu. Itu yang justru jadi senjatanya provider gitu loh. Senjatanya provider. Akhirnya gue tuh selesai ngedit, contoh ambil lah gue selesai ngedit jam 12 malam. Jam 12 malam atau mungkin lah jam 1 malam, jam 2 malam paling telat itu. Gue tuh bisa selesai ngupload jam 7 pagi gitu. Dengan size yang udah gue kompres ke 200 sampai 400 mega. Wah itu tantangan yang luar biasa. Jadi selesai gue tuh nge-tag video, ngambil video untuk ibadah besoknya. Gue tuh selalu dalam hati tuh begini, Tuhan tolong, semoga bisa upload. Soalnya kalau nggak bisa upload, satu, gue tuh merasa bahwa gue tuh nggak ngasih yang terbaik buat Tuhan. Dan kalaupun itu yang pertama, kalaupun seandainya akhirnya pun bisa terupload atau mungkin tidak terupload dan harus ada langkah tambahannya ini yang gue paling antisipasi sekali, yaitu gue mesti telepon gembala gue, halo Pak, maaf Premiere kita nggak bisa jalan karena koneksinya, dan satu lain hal saya mohon maaf kita harus ibadah live streaming pakai handphone. Ya udah itu tuh sudah pasti kualitas upload di sini udah jelek, ditambah harus live streaming, uploadnya jelek, patah-patah, dan audionya juga jelek, ya udah gitu. Itu suatu tantangan yang tersendiri gitu buat gue. Cuma puji Tuhan sejauh ini, selama ini kita nggak pernah dapat tantangan yang kedua itu loh, gagal upload dan gagal streaming. Tapi tetap aja tiap minggu itu selalu deg-degan gitu loh. Nah ini yang gue suka gitu, bahwa kesusahan kayak gini nih, tantangan kayak gini justru bikin kita tuh makin lihat penyertaan Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu real banget gitu. Ada masalah nih yang menerpa kita semua kan, yang skalanya mungkin global gitu kan, skalanya dalam kasus ini global, dan setiap gereja kita jadi ini kan lokal gitu kan permasalahan jadi lokal. Tapi tetap Tuhan yang sama yang menolong kita gitu. Dengan campur tangan kayak tadi Frido urusan ininya gitu kan, tempat gue juga ada gitu kesusahannya, padahal udah di kota gitu kan, ada aja kesusahannya. Dan gue lihat sini bahwa Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Tuhan gitu kan. Nah ini pertanyaan gue berikutnya nih, kita sempet lah dapat surat gitu kan dari kementerian gitu kan, mungkin kalian semua udah pada tahu karena bising kan. Tapi gue belum mendengar loh itu kesusahan dari Timor Leste bagaimana, gue penasaran loh, kali aja kan bisa di gitu. Iya Timor Leste, gimana Timor Leste? Gue penasaran banget itu Timor Leste. Soalnya denger Timor Leste pakai Telkomsel loh. Oh iya? Timor Leste bener toh? Iya benar. Timor Leste itu negara baru, men. Negara baru, mungkin baru berapa tahun, Lukas? Baru berapa tahun merdeka? 20 ya? 20 tahun. Lebih tua. Ya ada jemaat gua di sini. Jadi baru 20 tahun merdeka, men. Aduh, kalau dibilang ya negara ini baik sekali, bagus sekali, tapi memang pembangunannya agak lambat. Termaksud soal konektivitas internet, telepon. Tahu gak, satu hari internet kami itu $1 satu hari. Dengan kecepatan yang nggak lebih dari 150 kbps, lemot sekali. Jadi mungkin teman-teman kayak keluarga gue ya, itu jarang lihat gue update sesuatu, kadang-kadang itu kenapa? Karena lemot banget. Nah kemarin itu puji Tuhan ya, waktu di awal kita lockdown ini, memang kita tuh struggle, kita mau ngapain ini. Lockdown tiba-tiba di hari Jumat itu lockdown, dapat 1 kasus, langsung lockdown. Minggu mau ibadah sudah prepare buat hari Minggu. Wah ini bingung kita mau ngapain. Di minggu pertama hari itu lockdown, gembala gue kan bingung juga mau ngapain, karena kita nggak tahu. Gue coba untuk live streaming, tetapi kita nggak boleh kumpul. Nggak boleh kumpul sama sekali di satu tempat itu. Kalau kumpul sama sekali polisi tangkap kita. Nah akhirnya hari pertama lockdown itu gembala gue minta gue khotbah, tapi direkam via voice recorder.
Oh, terus baru di-share ke grupnya jemaat semua, di grup bagi-bagiin. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, nggak semua jemaat itu punya handphone model-model kayak kita ini, ada Android, ada Apple, akhirnya semua jemaat bisa dengar firman. Nggak bisa. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, kalaupun mereka punya handphone yang sudah smartphone gitu ya. Yang ketiga, mereka belum tentu punya uang untuk beli pulsa. Yes. Jadi memang minggu-minggu awal itu benar-benar hektik banget lah kita. Karena jemaat kami itu 90% orang Timor Leste asli, dan mungkin sekitar 70% lah, 60-70% itu menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Jadi untuk bisa hidup saja sudah puji Tuhan. Apalagi hari itu kena lockdown, mereka cari duit aja udah makin susah. Nah akhirnya gue coba cari cara, bagaimana caranya ya. Akhirnya gue bilang sama keluarga, coba masing-masing keluarga kan kumpul. Kalau keluarga kan masih boleh kumpul toh. Satu rumah itu kadang-kadang kan ada 10 orang, ada 18 orang, ada 25 orang di Timor Leste kayak gitu, ramai rumahnya. Nah jadi kalau jemaat itu gue bilang kumpul, nanti kita akan ibadah. Gue coba cari caranya waktu itu, gimana caranya ya. Gue lihat rame-rame orang pakai Zoom. Ini aplikasi apa ya? Ketemulah itu aplikasi Zoom. Gue coba. Ternyata Zoom itu limitnya cuma 40 menit toh. Nah, Nggak bisa lebih dari 40 menit toh. Gue bilang sama gembala gue, ada choice, ada pilihan untuk upgrade waktu bisa unlimited. Dia bilang boleh, kita beli paketnya. Akhirnya gue bilang sama gembala gue juga, Bapak nggak semua jemaat itu punya uang untuk bisa beli pulsa, untuk bisa ikut ibadah Zoom, gue bilang gitu. Akhirnya gembala sediakan, kita sediakan uang buat per keluarga itu kita bagi-bagi itu ya, mungkin ada beberapa keluarga, tapi nggak, hampir so far sih jemaat rata-rata mereka mau kumpul dan akhirnya satu tempat untuk ibadah bersama. Jadi satu keluarga tuh ada $5. Jadi bareng-bareng deh. Nah setelah itu sampai hari ini ibadah berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Di awal tantangan memang berat karena kan ini luar negeri rasa Indonesia lah. Ya luar negeri rasa Indonesia. Mungkin tempatnya Frido Papua jauh lebih enak. Di sini ya gue bilang infrastrukturnya parah. Makanya puji Tuhan hari ini kita bisa saling chit chat kayak gini lewat Zoom, nggak error, ini bagus banget tuh. Biasanya gue jam segini lagi errornya kan. Pertanyaan di dalam kita ngomong satu putus say. Pertanyaan di otak itu terus Jo, ini kok katanya internet susah, kok jadi bagus di sini mereka ini. Benar. Ini lagi bagus, makanya gue seneng banget ini. Nggak putus-putus. Pastor Jojo mah bagus. Maksudnya dari tadi lu pada goyang-goyang, nggak putus-putus. Biasanya putus-putus, berhenti tiba-tiba. Gue mesti goyang-goyang. Jangan. Tapi gue di sini juga koneksi itu sempat jadi isu, Pak. Sempat jadi isu karena di minggu awal ya. Oh enggak, lebih 2 mingguan ya. enggak bulan kali itu yang kita nge-lag sampai parah Pak, nge-lagnya Pak. Benar-benar kayak trafficnya tuh kayak ini meledak-ledak begitu. Wah, susah. Udah itu tahu gak? Ceritanya gini, gue kan memang gue pakai Telkomsel Indo. Cuman ini jadi Telkomsel Timor. Udah gitu kan C ya, bukan karena pakai S ya. Iya pakai T, Telkomsel. Nah, semenjak lockdown ini semua pekerja Telkomsel yang orang Indo, teknisi Telkomsel itu pada cabut ke Indo, dipulangin oleh perusahaan sampai lockdown ini selesai. Akhirnya tuh koneksi tuh kacau banget, men. Bisa bagus, bisa kacau tuh bisa sampai 6 jam, bisa sampai 12 jam kita nggak ngapa-ngapain di handphone, nggak bisa sharing sesuatu kepada jemaat. Itu parah banget. Tapi puji Tuhan ini sekarang kita ngobrol pas-pas lah, cocok lah ini. Asik ya. Kemarin 2 minggu atau 3 minggu lalu gua live sama si Charlie ya. Itu muka gua nggak ada, cuma suara gua doang. Ini penyertaan Tuhan salah satunya ini juga nih. Iya.
Gitu. Aku juga sih, bagus lah. Nah, kita kan melihat nih seperti ini ya kan. Nah, bagaimana pastor-pastor ini mengetahui bahwa jemaat itu cukuplah merasa terpuaskan dalam hal kerohaniannya. Makannya cukup domba-domba Iya, ini ya gitu lah. domba-domba ini karena nggak face to face, kita nggak face to face, kita hanya melihat seperti ini nih online kan. Bagaimana pastor bisa mengetahuinya? Gitu. Mulai dari Pastor Jonathan gimana? Bagaimana kita tahu jemaat itu puas atau enggak? Pertama kan gini, biasanya sih jemaat itu kasih respon kalau di kita di gereja langsung ya. Kalau misalnya mereka dengar khotbah, terus sepulang ibadah biasanya mereka bilang gini, aduh pastor khotbah yang tadi itu benar-benar memberkati saya, atau pastor khotbah yang tadi menegur dosa saya. Jadi kita tahu apa respon jemaat ini, dia makan atau enggak gitu loh dari apa yang kita kasih makan, dia respon atau enggak. Nah tadi beberapa kali pun memang semenjak ibadah ini kita lihat respon jemaat lewat apa sih, lewat grup WhatsApp. Biasanya mereka tuh say thank you atau bilang terima kasih Tuhan khotbah hari ini menegur dosa saya atau apapun juga. Biasa kalau ini kita ini orang Timor, apa tuh langsung diomongin, Nah, puji Tuhannya kita bisa lihat respon mereka bagaimana, toh mereka senang, mereka tertegur, mereka diberkati, kita bisa lihat. Tapi memang kita nggak bisa menilai mereka itu puas atau tidak cuman karena itu, nggak bisa. Tapi kan kita lihat juga misalnya gini, untuk hal-hal tertentu kan sampai hari ini pun kan nggak boleh kumpul orang terlalu banyak, toh. Jadi kalau bagaimana sekarang kita ngelayani gimana? Sekarang gue biasanya tuh hampir tiap hari gue ada di rumah sakit doa buat orang sakit. Nah tapi kali ini karena lockdown, kita pun ke rumah sakit nggak boleh, kita pun berkunjung ke orang sakit yang di rumah pun nggak boleh. Akhirnya via apa? Ya via video WhatsApp kita WhatsApp. Udah gitu memang kita harus sebagai seorang hamba Tuhan kita harus sediakan waktu yang lebih kepada jemaat, kan cuma di rumah saja toh, kasih waktu lebih bagi jemaat untuk dengar dia punya cerita, dia punya sakit via WhatsApp, via video call, kan nggak ngapa-ngapain, jadi bisa saling itu. Kalau tadinya kan gue di kantor sama jemaat kadang-kadang sehari bisa 2 orang, bisa konseling ini itu. Tapi kali ini konselingnya lewat handphone. Jadi memang ya sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan, kita layani jemaat, kita kasih makan jemaat yang baik. Begitu. Mantap. Gimana dengan Pastor Frido di Papua? John PKD gimana? John PKD. Kalau bagaimana kita itu bisa melihat apakah kebutuhan kerohanian jemaat itu terpenuhi atau tidak ya? Awalnya gimana ya? Bagian awal sih gue setuju gitu loh dengan Jojo, dengan Pastor Jonathan, bahwa kita itu bukan bagian awal, bagian akhir. Kita tuh nggak bisa melihat kerohanian jemaat itu dari sekedar respons yang mereka kasih tahu. Gimana ya? Kerohanian orang itu kan antara dia dengan Tuhan gitu. Hanya dua itu koneksinya. Tapi kalau saya itu sesederhananya itu saya lihat gimana ya? Kita lihat dari setelah atau mungkin sementara ibadah ini premier streaming, sementara ibadah itu kolom komentarnya gitu aktif gitu loh. Jadi kelihatan siapa yang masuk, siapa yang kasih like, kasih love. Terus selesai itu baru muncullah mulai komen satu persatu gitu jemaat kita gitu. Puji Tuhan, firman Tuhan memberkati, dan yang luar biasanya itu ternyata bukan cuma dari jemaat kita saja gitu loh yang nonton, tapi banyak sekali gitu loh akun-akun resmi dari akun pers di Timika sini, terus akun Kementerian Kesehatan bagian Papua sini juga ternyata nonton dan sharing gitu loh apa yang jadi video khotbah kita tadi gitu, dan mereka kasih komentar, puji Tuhan pastor, saya baru pertama kali ini ikut premier streaming di akun gerejanya pastor dan saya merasa sangat diberkati sekali gitu dengan khotbahnya gitu. Nah itu salah satu respon bagaimana kita itu bisa memastikan bahwa orang ini betul-betul dengar khotbah gitu, betul-betul dengar khotbah, memperhatikan apa yang dibawakan, dia bisa ulang gitu loh. Oh tadi ini kan ilustrasinya gitu. Nah itu sih kalau menurut saya, cuma ya kembali lagi gitu, seberapa banyak yang betul-betul kenyang dengan makanan rohani hari Minggu itu ya kita kembali ke Tuhan, kita berdoa gitu. Nah itu keren banget sih, maksudnya emang benar untuk lu bilang memetakan ininya perkembangan itu emang nggak bisa, karena itu
pribadi Iya, orang-orang. personal ya. Nah, nih apa hari-hari ini banyak Pak ajaran yang simpang siur gitu kan, kurang bertanggung jawab dilemparkan ke jemaat. Nah, buat teman-teman yang mau ajaran yang sehat nih kan, nih alumni gua nih kan, ya kan Wow. bisa cek di mana YouTube-nya, bisa dengar khotbah ajaran-ajaran kalian, doktrin-doktrin yang sehat nih. Kalau di fanpage-nya gua sih, fanpage-nya saya itu ada www.facebook.com/ggp Shalom Timika, atau di Shalom. YouTube ya sama aja sih gitu. GGP Shalom Timika gitu. Oke, bisa dicek nanti itu kalau mau dengerin Pastor Frido di tadi Bisa Shalom dicek. Timika. Nanti di description box tuh ada. Ya, ada. Ya, sama di atas sini. Siap. Ini atas sini nggak tahu. Oh Jo, lo di mana Jo? Biar bisa denger khotbah lo nih, periksain. Kalau Jojo gue harus catat ini. Gue kagak ada bro, gue belum buat begitu, belum semaju tempat kalian. Oke. Wah. Nanti Menuju ya, Berdoa pasti ada lah ya. Nah, ini mungkin the last question ya. Enggak deh, itu last lah. Kan ada perubahan lah ya. Dari yang kemarin datang ke gereja terus jadi offline, terus seandainya, pastilah, bukan seandainya, gue sih pasti mengimani bahwa corona pasti akan selesai. Apakah perubahan-perubahan yang telah kalian perbuat nih dalam gereja itu akan tetap dipertahankan atau back to normal aja biasa kayak dulu sebelum pandemi? Back to basic lah. Ya, mulai Itu coba. basic. Pastor Frido gimana? Gue sempat ngobrol sama gembala gue dan gembala gue itu ngomong gini loh, Frido, saya tuh maunya setelah pandemi ini selesai, ketika kita mulai lagi masuk di gereja, saya tuh maunya supaya live streaming kita itu tetap jalan. Oh, coba sin dulu, cepat saja. 2. Sini, coba. Tar. Distraction. Itu. Oh, masih kenal tidak itu? Siapa itu? Wih, Siapa? bisnya lo. Siapa? Ini Boni. Weh. Kakak Ari. Kakak Patrick lagi nonton di bawah. Itu sudah. Oh masih ada kakak Patrick ya. Patrick. Salah satu jemaat setia itu. Oh, itu kakaknya dia itu. Kakak angkat. Gue lanjut tadi, pastor gue tuh ngomong gini, bahwa dia itu pengen tetap melanjutkan premier streaming kita gitu loh. Kita tetap nggak setuju dengan yang namanya live streaming gitu, karena ada beberapa hal-hal atau poin-poin dalam khotbah yang kita itu cuma mau tujukan untuk jemaat lokal kita saja gitu, pertemukan mereka, solusi untuk mereka gitu. Jadi kita tuh kasih premier streaming, kita sudah khotbah full, apa yang jadi problemanya yang khusus untuk jemaat, sama seperti contoh ada kasus nih salah satu jemaat kita dia tuh berantem sama mama iparnya gitu. Itu tuh ketika kita bahas di khotbah gitu, dan kita mulai sebutkan secara spesifik dengan sedikit bercanda supaya suasana cair, itu kita nggak bisa masukkan gitu loh ke live streaming. Dan itu jadi kita tuh mau lanjutkan itu tetap dengan premier streaming dan tetap dengan tadi ya sebutannya itu semi komsel gitu ya, sejenak berbagi, supaya kita tuh tiap minggu tetap ada firman Tuhan yang sedikit untuk bisa memberkati orang yang bahkan tidak ada di gereja kita gitu. Mereka mungkin masuk di gereja satu, tapi mereka tuh terberkati dengan firman-Nya kita, dan mereka ingin dengar firman-Nya kita, tapi nggak bisa masuk dengan satu dan lain hal alasannya. Sama contohnya apa ya? Contohnya gue lah dulu. Ini kesaksian gue dulu ini nggak boleh kedengeran ini. Jadi gue tuh dulu gimana ya? Gue tuh dulu masuk di gereja tempat gue pelayanan sekarang. Cuma sama nyokap gue, mamanya Aryo, Tante Joyce. Dia itu marahin gue, Frido, kamu tuh dulu kuliah STH, mama sama papa yang biayain, kamu tuh mesti dengar mama sama papa mau kamu tuh masuk gereja mana. Dah, kamu masuk gereja sini, masuk gereja yang Pak Hengki gitu. Gue tuh gak mau gitu. Tapi dengan terpaksa gue harus masuk di gereja situ. Tapi firman yang gue dengar itu dari gereja lain gitu. Jadi sekalipun gue masuk di tempat ibadah itu, yang gue sendiri nggak berani sebut itu apa gereja ya, karena
banyaklah hal-hal yang tidak mendukung itu sebuah gereja gitu loh. Tapi tetap walaupun gua ke tempat ibadah itu, tetap hati dan roh gua tuh ingin mendengarkan khotbah yang lurus gitu. Khotbah yang lurus di satu gereja yang bawa firman Tuhan yang lurus sesuai dengan firman Tuhan gitu. Bukan mencatut firman Tuhan dan bawa sesuai kepentingan si gembalanya gitu. Untuk ya entahlah apa kepentingannya. Kalau ya jawaban akhir dari gua sih, gereja kita akan berusaha untuk tetap melanjutkan apa yang sudah kita buat ini. Upgrade lah istilahnya. Iya, upgrade. Pastor Jonathan. Nah, singkat aja Jo, tinggal dikit lagi soalnya Jo. Tinggal 5 menit lagi. Ya. Kalau kita memang gini, masih mau tetap lanjutin atau enggak? Memang kemarin jemaat orang-orang Timur yang ada di Australia, di Inggris, di Portugal, mereka ngomong gini, Pastor, bisa gak kalau nanti kalian pun udah ibadah di sana, kami tetap bisa ibadah di sini. Nah itu yang lagi kami pikirkan gimana caranya gitu loh. Ini lagi gimana sih caranya supaya bisa tetap mereka connect sama kita. Oh, ini lagi kita pikirkan. Tapi kita lanjutkan atau tidak, pasti kita lanjutkan. Cuman caranya bagaimana kita nggak tahu. Kita lagi cari modelnya bagaimana supaya semua yang jauh, keluarga kita yang jauh kita bisa jangkau. Karena kan kalau model kayak di Portugal itu kan mayoritas Katolik toh. Model mereka yang ada di Australia juga gereja-gereja di sekeliling mereka itu Katolik. Nah, mereka nggak mau ke Katolik sama sekali. Oh, mereka maunya dengar dan berdoa bersama-sama dengan kita. Jadi dilanjutkan atau tidak, tetap juga kita lanjutkan. Cuman caranya bagaimana? Kalau nanti sudah ibadah satu gereja, kita nggak tahu. Nanti masih tetap dicari caranya. Oke, last question nih, bener last. Ya, tolonglah Pastor ini kasih kalimat-kalimat penyemangat lah untuk jemaat-jemaat ya kan, supaya di masa pandemi ini iman mereka tetap bertumbuh, mereka tetap semangat meskipun ibadah secara online. Oke, dimulai dari Pastor Jojo. Ya. Bagi seluruh yang menyaksikan acara ini, saya mau bilang kayak gini, sekalipun di tengah badai kayak gini, tetap cari Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, berusaha untuk connect dengan Tuhan, berusaha untuk connect bersama-sama dengan kita, keluarga besar, supaya kita bisa saling menguatkan gitu. Oke, thank you. Gimana dengan Sorry terdistract ya. Gak apa-apa. Oke, Dok. Gimana, Dok? Dengan Pastor Frido. Oke, kalau gue sih sederhana aja. Gue cuma pengen kasih satu ayat firman Tuhan ini yang selalu gue sampaikan ke jemaat gue dari Matius 10 ayat 28, entah gue hafal atau enggak. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu sih kalau kata-kata gue. Jadi ya jangan takut, intinya itu. Oke, thank you Pastor Frido sama Pastor Jonathan sudah join di channel ini, namanya Potetok TV, Pastor. Jadi nanti cari aja di YouTube Potetok TV. Kita sudah ada postingan-postingan, terus di IG juga ada, Facebook ada, Twitter ada. Nanti Pastor semua masuk di channel kita. Oke. Terima kasih untuk motivasinya, terima kasih untuk sharingnya. Sehat-sehat selalu, sehat dalam penggembalaannya, Pastor. Salam untuk keluarga semuanya, ya yang baik. Siap. Papua di Timor Leste, saya sama Aryo pamit dan terima kasih banyak untuk hari ini, Pastor. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang mau memberikan itu donasi silakan ke bawah nomornya Aryo. Ya. Jalinan kasih. Jalinan kasih. Yang lama ya. Oke, membantu. Iya. Terus Tuhan berkati. God bless you. God bless you tuh, Pastor. God bless you. Enggak live. Weh, gimana itu cara live-nya, weh? Enggak bisa live. Enggak live. Oke. Wih, gile, fotonya keren amat itu. Ini orang luar kan, luar negeri ya, Bro. Yoi, dah. Iya, orang luar negeri. Deh. Bye semuanya. Bye.